Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nipa Faujiah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 7C Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah di sini saya akan sedikit membahas mengenai sosiologi dakwah yang merujuk dari salah satu jurnal yang ditulis oleh Nurholis SSOSI Sosio, yang mana bahwa sosiologi dakwah ini erat kaitannya dengan ilmu komunikasi. Nah, sebelum itu kita bahas dulu mengenai sosiologi, bahwa sosiologi itu hadir setelah adanya ilmu sains. Ilmu sains ini merupakan ilmu yang cenderung statis, sedangkan ilmu sosiologi hadir cenderung dinamis. Sehingga ada sebuah keraguan ketika ilmu sosiologi dimunculkan atau dimantik pada saat Aristoteles. Apakah akan eksis atau tidak? Dan ternyata ilmu sosiologi eksis sampai sekarang. Kemudian hadirlah ilmu dakwah. Sebelum ilmu dakwah, ilmu sosiologi dan ilmu sains ini sangat berkaitan, karena seperti apa yang dikemukakan oleh Bung Hatta ketika beliau diundang pada sebuah pertemuan dan beliau menjadi seorang pendamai. Katakanlah seorang pendamai, beliau mengatakan bahwa ilmu sosiologi itu membutuhkan ilmu sains juga, sehingga satu sama lain saling berhubungan. Tuh, seperti apa contohnya? Yaitu seperti sosiologi pembangunan, sosiologi pertanian, sosiologi kedokteran gitu ya. Jadi ada kaitannya antara sosiologi dengan ilmu sains gitu. Nah, kemudian pada ilmu dakwah, apakah ilmu dakwah ini bisa dijadikan sebagai suatu disiplin ilmu? Nah, pada awalnya menjadi sebuah perdebatan apakah memenuhi syarat atau tidak. Dan akhirnya ilmu dakwah menunjukkan diri bahwa memang layak disebut sebagai ilmu gitu, karena dari ontologi, epistemologi serta aksiologinya juga memenuhi gitu. Mohon maaf ada suara azan. Kemudian apa hubungannya sosiologi dengan dakwah? Karena sosiologi ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia gitu, atau interaksi antara manusia sesama manusia, atau sebuah kemasyarakatan. Nah, dalam dakwah juga, karena dakwah adalah artinya menyeru manusia kepada jalan yang benar, kepada jalan Allah. Nah, pada saat proses menyeru ini, otomatis ini terjadi sebuah sosiologi, proses sosial gitu. Di sana terdapat proses sosial dalam proses menyeru kepada mad'u, kepada objek dakwah gitu, dari seorang dai untuk menyerukan sebuah misi risalah. Apakah mad'u itu dapat menerima seruannya atau tidak? Nah, itu tergantung dari bagaimana sang dai dapat menyerukannya dengan baik gitu. Sehingga di sini dakwah atau sosiologi dakwah itu membutuhkan ilmu komunikasi, karena komunikasi ini banyak terjadi permasalahan karena komunikasi, karena kurang baiknya komunikasi. Maka untuk mempelajari ilmu komunikasi sebagai penunjang sosiologi dakwah itu sangatlah penting gitu. Sehingga di sini ada 3 ilmu
yaitu sosiologi, ilmu dakwah, kemudian ada ilmu komunikasi, sehingga sangat membutuhkan satu sama lain. Yang paling penting ini adalah ilmu komunikasi. Bagaimana agar berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya dapat terjalin dengan baik, dan juga ketika proses dakwah dapat diterima oleh sang mad'u gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah dalam penyampaiannya. Kebenarannya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.